teman-teman semuanya, di sini saya sudah bersama dengan pemilik usaha bata bolong, dan yang pastinya kita akan membahas tentang proses-proses usaha yang Bapak jalani dari awal hingga sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin pertama-tama memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Pak. Nama saya Gali dan saya bersama dengan Bapak Danang. Oke Pak. Dan di sini saya tuh ingin mengajak teman-teman Pak untuk mempunyai suatu inspirasi. Mempunyai suatu inspirasi itu yang pastinya yang pertama itu bagaimana sih Pak cara-cara untuk mendirikan suatu usaha yang dijalani Bapak saat ini. Kalau bisa diperjelaskan agar teman-teman bisa mempunyai inspirasi dan tak ada lagi suatu takut dengan bayangan Pak. Monggo Pak. Oh, itu masalah itu pada awalnya dulu saya pernah punya usaha. Tahun 2017 itu usaha saya pilot. Iya Pak. Kemudian pikiran saya buntu mau usaha apa lagi. Sedangkan di pikiran saya belum pernah bekerja ikut orang. Iya. Jadi gimana saya caranya mendirikan usaha yang nggak tergantung pada orang lain. Artinya saya tidak bekerja kepada orang lain. Jadi muncullah inisiatif ingin mendirikan usaha kecil-kecilan yang dari modal minim seadanya. Jadi terlintas waktu itu saya kebetulan di dekat rumah itu ada pekarangan kosong, itu tanah milik dinas PU. Tanah itu kosong, gimana cara mengelola tanah ini biar bisa menciptakan lapangan kerja kembali dengan modal yang seadanya, minim. Setelah berpikir lagi sesuai sama pekerjaan saya dulu, saya bekerja di perdagangan bahan material, jadi itu berkaitan. Waktu itu saya bayangan saya sudah sampai kepada titik kosong. Lalu saya ingat kembali kalau di material itu yang dibutuhkan orang itu bahan-bahan baku seperti pasir atau bata yang bukan usaha milik pabrik. Untuk lahan seperti ini ya udah saya manfaatin aja. Pikiran saya pengen gimana caranya membuat bata bolong, karena untuk pemasarannya sendiri di daerah lokal sini, ini kan daerah kita ini bukan daerah kawasan tempat pembuatan bata bolong, bukan. Artinya kalau sebentar Pak, kalau boleh tahu ini daerah mana ya Pak ya? Daerah Karangindah. Karangindah itu ya udah berbatasan dengan Kabupaten Bandar Jaya, jadi Kabupaten Lampung Tengah. Iya Pak. Kan daerah kita ini udah termasuk daerah yang banyak pembangunannya, karena baru untuk daerah kabupaten ya baru mulai pembangunan. Iya Pak. Bisa punya inspirasi begitu. Kalau daerah kita ini memang bukan daerah lokasi untuk pembuatan itu ya Pak. Untuk pembuatan itu, jadi saya pikir-pikir untuk di lokal sini aja pasti kita udah bisa pemasaran. Untuk pemasarannya saya kira udah aman lah untuk pemasarannya, pasti bisa, karena di sini kan cuman kita sendiri. Iya Pak. Kalau ini Pak masalah tentang kan yang pasti kayak teman-teman itu punya apa ya Pak ya,
ada suatu pemikiran, oh kalau seandainya pembuatan bata itu tuh untuk membedakan tanah bagus sama tanah jelek itu seperti apa sih? Nah, kita kan pengen tahu gitu Pak. Kalau untuk tanah ya relatif hampir semua tanah, yang penting tanah itu masih tanah liat, semua bisa. Iya, iya. Jadi waktu itu saya pikiran itu tanpa modal. Iya. Jadi saya pergi ke tempat ya agak jauh, lumayan jauh dari sini, tempat daerah kawasan yang bikin bata bolong itu. Iya, Itu Pak. satu kampung memang mayoritas home industri, pembuat bata bolong semua. Jadi saya tanya-tanya di sana, muncul ide, saya ini tanpa modal, modal minim. Iya Pak. Mungkin kalau untuk beli tanah bisa cuman 1 rit 2 rit. Kalau Berarti 1 rit di sini sekarang pembahasan tentang modal awal kita untuk membuat bata ini Pak ya. iya. Itu saya ke sana, terus saya coba ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya. Kebetulan di sana banyak mesin untuk pembuatan bata itu. Jadi saya ngobrol, mereka mau menyewakan, Iya Pak. kita bawa pulang menyewakan. Itu hitungannya per biji. Iya. Waktu itu pakai mesin itu, kendalanya kita di tenaga. Iya Pak. Kita harus bawa tenaga dari sana. Dan juga gini Pak, sebelumnya pastinya kan kayak teman-teman itu pasti ada yang kebayang, oh kalau seandainya ingin mendirikan suatu usaha yang Bapak jalani saat ini, apa harus membutuhkan orang banyak atau ya apa alat sekadarnya, maksudnya itu alat kadarnya itu secukupnya orang aja untuk menghasilkan yang semaksimal mungkin, apa harus membutuhkan orang banyak Bapak seperti itu? Ya, dari pertama tadi saya jelas, awalnya saya mesin itu masih sewa Iya. plus tenaga kerja, cuman hitungan mereka kan bukan hitungan selesai bekerja terus kita upahnya. Kita ini enggak, kita berjaya dulu bekerja, kita produksi, kita mulai membuat, terus kita jual, bata itu laku, baru kita bagi-bagi hasil. Terus lama-lama ya muncul ide lagi, gimana caranya kalau tenaga kerja ini dikurangi. Itu juga melibatkan orang-orang terdekat sini, nggak butuh orang, nggak butuh tenaga banyak. Iya Pak. Jadi kalau seandainya Pak, ini kan kita membahas selanjutnya itu tentang kayak proses pembuatannya Pak. Kalau seandainya proses pembuatannya itu langkah-langkahnya itu seperti apa sih Pak dalam pembuatan bata itu tuh? Dari awal pembuatannya Pak. Kalau untuk pembuatan bata memakai mesin itu rata-rata orang juga sudah banyak tahu lah Pak. Jadi yang jelas awal usaha itu keterbatasan modal itu jadi kendala di kita. Cuman awalnya itu tadi kita lobby, kita coba ajak bicara mereka, apa yang perlu kita butuhkan itu kita cari kepada sama yang punya istilahnya punya alat. Kita butuh alat, kita cari alat. Jadi kita coba lobby mereka yang punya alat. Itu awal Bapak mau mendirikan usaha ini Pak ya? Iya. Sebelum Bapak mempunyai mesin sendiri. Iya. Jadi kalau sekarang ini saya mau tanya itu kayak ini Pak, seandainya proses penjemuran, nah otomatis kan banyak Pak yang belum tahu, ya mungkin sebagian udah ada yang tahu ya Pak ya. Ini untuk yang belum tahu, saya mungkin nggak secara langsung itu mewakili bertanya sama Bapak, kalau untuk proses penjemuran proses penjemurannya sendiri itu tuh membutuhkan berapa hari sih Pak biar nanti selanjutnya bisa langsung dibakar atau istilahnya tuh untuk siap dijual gitu. Kalau penjemuran itu tergantung sama cuaca. Penjemuran itu ya istilahnya sampai terlihat keras kering baru kita masukin. Ya tadi kalau
kita belajar di cara usaha Iya. dengan modal minim, ya kita harus nekat begitu tadi. Iya. Yang penting Jadi kita pertama nekat ya, menyewa, Pak ya. kita menyewa mesin, kita membawa orang kerja itu bukan semata-mata kita mau langsung sewa terus kita bekerja metik hasil, itu belum. Iya. Istilahnya kita belajar dari mereka juga, mereka yang sudah bergelut di situ. Iya. 2 orang 3 orang kita bawa, ya kita sudah perjanjian itu. Hasilnya setelah semuanya ada hasilnya kita jual, baru kita bagi untuk mereka manuvernya kerja bagaimana. Cuman kan mereka itu yang mengajari kita nantinya. Iya. Kalau Tadinya saya belum tahu itu, belum tahu caranya bagaimana, penjemuran bagaimana, cara bakar bagaimana. Tapi kan sama mereka tadi sudah berjalan sendirinya, akhirnya kita tahu. kalau ini Pak, otomatis kan yang selanjutnya itu kayak, wah ini gimana sih Bang cara seandainya kita udah mempunyai usaha, nah habis itu udah selesai untuk di tahap-tahap terakhir kayak siap dijual itu Pak ya. Nah cara penjualannya itu Bapak seperti apa Pak? Atau orang itu tuh datang ke sini secara langsung, atau Bapak itu ibaratnya tuh kayak mempromosikan gitu Pak? Kebetulan kalau lokasi kita ini termasuk lokasinya strategis, makanya saya muncul ide seperti itu tadi karena membayangkan lokasi kita ini lokasi strategis. Memang kalau keperluan untuk bidang usaha seperti pembangunan bangunan, alat-alat bangunan, material itu kan mereka yang butuh bahan baku seperti pasir sama bata bolong. Iya. Kalau di tempat kita ini memang lokasinya strategis, mereka banyak keperluan. Berarti datang langsung gitu Pak ya? Iya, jadi begitu awal saya dulu buat, bahkan sebelum dibakar pun baru mulai dicetak sudah ada pemesan. Iya. Itu untuk daerah lokal-lokal sini. Jadi nggak perlu kita memasarin. Kalau untuk usaha-usaha seperti itu sebenarnya berjalan. Berarti kan nggak harus, berarti kan ini Pak ya, apa namanya, kayak teman-teman itu mungkin ada yang mempunyai bayangan, oh berarti harus butuh modal besar, habis itu harus mempekerjakan orang banyak untuk menghasilkan kayak apa bata yang berkualitas yang bagus. Berarti kan nggak harus seperti itu kan ya Pak? Enggak. Iya. Modal itu memang kalau kita sebelum mendirikan usaha itu bayangan kita, bayangan yang menakutkan. Iya. Tapi ternyata setelah dijalani, buktinya saya tanpa modal yang cukup, istilahnya modal minim, Iya. itu bisa berdiri sampai sekarang. Iya. Ini sudah 4 tahun. Jadi gini Pak, mungkin ini untuk apa Pak ya, biar teman-teman itu termotivasi, biar nggak takut lagi sama bayang-bayangan. Yang contohnya yang tadi saya pertanyakan sama Bapak, yang saya tanya-tanyakan tadi, otomatis kan yang sebelum-sebelumnya pasti takut dengan bayangan harus modal yang besar, habis itu nanti kayak memperkerjakan orang itu harus apakah harus banyak. Nah jadi pesan-pesan Bapak atau motivasi-motivasi Bapak untuk teman-teman yang ada, maksudnya yang ada tuh yang menyaksikan video saya ini Pak, biar ibaratnya nggak takut lagi dengan bayangan itu seperti apa Pak? Ya, untuk kita seusia-usia kita ini lah enggak, inilah yang penting kita punya gambaran mau mendirikan usaha. Iya. Terus langkah-langkahnya itu sebelumnya sudah kita perhitungkan, ya. Yang jelas mulai dari awal dulu, diawali dulu, Iya. kita coba dulu, baru Iya. nanti perkara Jadi apa enggaknya? kuat apa enggaknya ya Iya. mudah-mudahan kalau sudah dijalani ya pasti Ada jalannya ya Pak ya? pasti inilah, soalnya kita udah pikiran tangguh, Iya, iya. pasti diteruskan. Jadi mungkin berjalannya nanti tadi terus sama membenahi apa yang kurang. Tadinya kita nggak punya mesin, tapi lama-lama ya kepikiran bagaimana caranya usaha
ini bisa berjalan dengan orang seminim mungkin, biaya seminim mungkin, berjalan usaha tetap usaha sama seperti usaha mereka yang besar-besar. Mungkin cukup kayak penjelasan yang tadi ya Pak ya. Saya ya sewakilan dari teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan Bapak dari proses-proses awal sampai berdirinya saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dan sebelum saya tutup di video kali ini, saya akan mencuplikan contoh ibaratnya kayak proses-proses pembuatan bata bolong yang Bapak dirikan di sini. Oke Pak, terima kasih. Yang penting pesan saya satu pada anak-anak muda sekarang, jangan takut berkarya. Inspirasi itu keluarkan saja. Iya Pak. Jadi semua usaha itu dicoba dulu. Iya Pak. Untuk hasil kita nomor 2. Iya. Yang penting kita coba usaha dulu. Semua juga dari nol. Saya juga dulu dari nol. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, itu tadilah perbincangan saya sama Bapak Danang. Dan sebelum ditutup video ini, mari kita tonton cuplikan-cuplikan yang saya ambil dari usaha Bapak secara langsung. Oke, let's go.